Salah satu syarat RJ tadi adalah tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan, Bu. Nah, ini kan sering kita lihat nih kecelakaan menyebabkan meninggal, Bu. Apakah bisa, Bu, RJ terhadap orang yang sudah meninggal atau bagaimana nih prosedurnya, Bu? Adanya pemaafan dari korban, Bu, ya. Selanjutnya diikat dengan kesepakatan damai. Nah, pertanyaan saya, Bu, kalau telah terjadi kesepakatan damai kemudian tidak dilaksanakan, Bu, berarti ada yang perlakuan yang sama di hadapan hukum, ya, Bu. Nah, kemudian ini, Bu, terkait dengan menarik nih, Bu, terkait dengan salah satu syaratnya tadi adalah boleh dengan tindak pidana karena ada delik aduan, Bu. Nah, terkait dengan delik aduan, boleh tidak ketika sudah diproses penyelesaian perkaranya di tingkat pengadilan, kemudian tiba-tiba pelapor tadi atau korban itu mencabut laporannya, Bu. Apakah itu juga bisa dengan pendekatan RJ atau perkara dihentikan atau seperti mana itu, Bu? Ya. Teguh berdiri di jalan terang, kejujuran bagaikan dinding yang kuat, sistem hidup tanpa ruang kelam, anti penyuapan membakar semangat. Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cilok Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Podcast cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan bersama saya Asep Zaki Asidiki dan saya Heriana Juanda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keadilan restoratif, suatu isu yang sedang dibincangkan hangat oleh praktisi hukum. Nah, keadilan restoratif sendiri itu diatur oleh Mahkamah Agung melalui Perma 1 2024. Betul sekali. Aturan ini tentu membawa angin segar dalam dunia peradilan di Indonesia dengan pendekatan keadilan yang restoratif atau memulihkan, atau bisa juga disebut yang lebih manusiawi. Ya, kita sudah kehadiran seorang serikandi hukum di dunia peradilan, yaitu Ibu Dr. Etik Purwaningsih, sarjana hukum, magister hukum. Selamat datang, Ibu, di podcast kita, Bu. Selamat pagi, selamat datang, dan gembira sekali bisa berpartisipasi di dalam acara Cilok Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Siap, Ibu. Kita ingin meminta berapa ilmu Ibu terkait dengan apa itu sebenarnya keadilan restoratif justice itu, Bu, sendiri. Nah, bisa nggak sebenarnya apa itu sih, Bu, pengertian keadilan restoratif atau yang sekarang dikenal dengan restoratif justice itu sendiri, Bu? Mohon pencerahannya, Ibu. Mungkin Mahkamah Agung sudah membuat terobosan baru di tahun 2024 dengan dikeluarkannya Perma nomor 1 tahun 2024. Ya. Kalau selama ini dalam proses penegakan hukum, orang itu cenderung untuk melakukan balas dendam, ya. Jadi hukuman itu bersifat untuk pembalasan. Kemudian dirasa di perkembangannya tidak manusiawi. Kemudian Mahkamah Agung karena aturannya belum ada yang mengatur, sebenarnya ini bisa disamakan kayak kayak mediasi penal lah kalau di bahasanya, ya. Kalau perdata mediasi, kalau pidana mediasi penal. Di tahun 2024 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman menangani perkara tindak pidana yang berkeadilan restoratif. Nah, artinya apa? Di dalam proses penanganan perkara pidana, kedepannya diusahakan bagaimana hakim di dalam menangani perkara itu tidak hanya berpaku kepada terdakwa saja, tapi juga melibatkan korban dan pihak lain. Sehingga tujuan akhirnya adalah tentang pemulihan keadaan kembali. Ya, untuk melakukan pemulihan keadaan kembali, sehingga di dalam proses penanganan perkara itu harus melibatkan terdakwa atau keluarganya, korban atau keluarganya, dan pihak lain. Nah, di dalam Perma yang dimaksud dengan pihak lain ini banyak, bisa tokoh masyarakat, guru, atau atasan-atasan, misalnya di suatu perusahaan atau suatu kantor, atasan-atasannya bisa dilibatkan juga, atau di kepala desa,
Pak Lurah, tokoh adat itu bisa libatkan di dalam proses mengadili perkara yang sedang berlangsung. Tuh, itu lebih kepada pemulihan keadaan kembali. Karena apa sih? Kalau kalau terdakwa sudah dihukum, kemudian korbannya masih menanggung derita, masyarakat menderita, berarti di situ belum belum seimbang namanya ya. Tapi kalau dengan melibatkan korban, melibatkan masyarakat, sehingga dengan terdakwa selesai penanganan perkara, nanti keadaannya akan pulih dan akan terjadi hubungan yang baik lagi. Itu mungkin sekilas terkait dengan Perma 1 tahun 2024. Baik Ibu, berarti memang untuk mencari solusi ya untuk di kedua belah pihak Bu ya? Ya. Oh baik Bu, menarik sekali. Tentu adakah Bu jenis perkara-perkara khusus yang bisa dilakukan pendekatan keadilan restoratif ini Bu? Kalau di dalam Perma 1 2024, kalau nggak salah di pasal 6 ya, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk di dalam proses penanganan perkara itu memakai pendekatan restoratif, yaitu satu, perkara yang pidananya pidana ringan. Biasanya pidana ringan itu ancaman pidananya itu 2.500.000, tidak boleh lebih dari 2.500.000. Kemudian tindak pidana itu tadi tentang kerugiannya ya, tentang kerugiannya tidak boleh lebih dari 2.500.000. Biasanya ini terkait dengan pencurian ringan atau penggelapan ringan kan gitu. Terus yang kedua, tindak pidana yang ancaman pidananya itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Atau delik aduan, atau perkara lalu lintas, atau kalau pelakunya anak, itu terjadi apabila diversi tidak berhasil. Ya. Jadi kalau di dalam perkara anak, itu kan kita mengacunya kepada sistem peradilan pidana anak yang itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kalau pidananya itu kurang dari 7 tahun, maka sebelum melakukan penanganan perkara, hakim harus melakukan diversi, kan gitu ya. Nah, diversi harus dilakukan. Nah, kalau diversi ini tidak berhasil, nah kalau pelakunya anak, bisa kita melakukan RJ atau mengadili perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Berarti Bu, dari tadi jawaban Ibu ada 5 pendekatan, ada 5 yang boleh untuk dilakukan pendekatan dengan RJ Bu. Salah satunya adalah tindak pidana yang tidak lebih dari 2.500.000, yang itu ada permanya ya Bu ya. Ya, gitu, tahun 2014 kalau nggak salah itu. Kemudian tindak pidana yang ancamannya 5 tahun dan atau Bu ya, bukan berarti seperti di SPPA juga Bu ya. Kemudian terkait dengan kejahatan lalu lintas berupa kejahatan pelanggaran dan delik aduan. Nah, ini kan berarti sifatnya limitatif. Di luar itu tidak dibolehkan untuk diajukan penyelesaian perkara pidana ini melalui restoratif justice Bu. Nah, tapi ada juga kalaupun perkara itu masuk 5, tetapi apabila ada larangan-larangan juga tidak boleh pula dilakukan penanganan berdasarkan restoratif justice. Di dalam pasal 6 ayat 2-nya itu disebutkan penanganan perkara dengan keadilan restoratif justice itu tidak bisa diterapkan apabila satu, korban atau terdakwa tidak bersepakat untuk berdamai. Jadi kalau di dalam Perma 1 tahun 2024 ini, makna yang paling inti yang paling penting adalah terdakwa itu harus mengakui dulu perbuatannya. Kalau terdakwa nggak mengakui, nggak akan bisa dilakukan RJ. Yang kedua, korban memaafkan. Sehingga apa? Terdakwa dan korban harus ada perdamaian. Yang kedua, tidak ada relasi kuasa. Itu tidak boleh. Kalau ada relasi kuasa, berarti kita tidak boleh melakukan RJ. Atau yang ketiga, apabila terdakwa itu mengulangi perbuatannya yang sejenis sebelum 3 tahun setelah dia menjalani
pidana atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya lalu lintas gitu ya. Lalu lintas itu kan boleh di RJ kan. Tetapi ternyata korban tidak mau berdamai, ya tidak bisa. Siap Ibu. Baik Ibu, berarti syaratnya ketat Bu ya. Sebagaimana pasal 6 itu Bu ya dipenuhi. Baik Bu, ini kan kita masyarakat mungkin bingung Bu. Gambaran prosesnya Bu gimana sih? Apakah proses persidangannya ya, terkait pendekatan RJ ini Bu? Bagaimana Bu? Prosedurnya, prosesnya gitu. Mungkin pandangan RJ di pengadilan dengan RJ di kepolisian dan penyidik ini agak berbeda ruhnya ya. Kalau saya Ibu amati, kalau di penyidik atau di penuntut umum itu dilakukan RJ, maka perkara itu tidak akan berlanjut, ya kan? Tetapi kalau di persidangan karena sudah dilimpah, kalau ada kesepakatan RJ di awal, perkara ini tetap berjalan. Terus nanti bertanya kan, fungsinya RJ terus apa kan Bu, kan gitu. Nah, fungsi RJ ini berarti untuk memberikan pertimbangan kepada hakim dalam penjatuhan hukuman. Dengan adanya kesepakatan antara korban dan terdakwa, yang harusnya hakim itu menjatuhkan pidana yang berat, tapi karena korban sudah memaafkan, masyarakat sudah menerima, maka ini bisa merubah hukuman yang akan dijatuhkan, yang harusnya hukuman pidana mungkin bisa dijatuhkan dengan hukuman kerja sosial. Dan ini sebenarnya kalau kita amati Perma nomor 1 tahun 2024 ini sudah selaras loh dengan KUHP yang baru yang besok kita akan berlakukan per Januari tahun 2026. Karena apa? Di dalam KUHP baru itu asasnya juga sekarang bukan untuk memberikan efek jera, tapi salah satunya juga restoratif, restitusi, dan rehabilitasi. Dan di situ juga nanti bisa dikaitkan juga yang kemarin pernah kita pelajari bersama judicial pardon. Ya kan, ada pemaafan hakim. Artinya apa? Kalau sudah ada seperti ini, hakim berarti punya pemikiran untuk tidak menjatuhkan pidana yang lebih lama. Jadi intinya keadilan restoratif ini kalau sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan korban, maka ini bisa menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan. Iya, menarik Bu. Tadi kan salah satunya adalah ada pemaafan hakim, ada kesepakatan damai antara korban dengan terdakwa. Nah, tapi kan salah satu syarat RJ tadi adalah tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan, Bu. Nah, ini kan sering kita lihat nih kecelakaan menyebabkan meninggal, Bu. Apakah bisa, Bu, RJ terhadap orang yang sudah meninggal atau bagaimana nih prosedurnya, Bu? Kalau Jadi kalau di Perma 1 2024 ini agak berbeda dengan diversi ya. Kalau di dalam diversi itu kan ada pidana tanpa korban, ya kan? Jadi sesuatu tindak pidana bisa dilakukan diversi, salah satunya bila tidak ada korban. Tetapi di Perma ini pedoman mengadili perkara dengan restoratif justice yang menimbulkan korban. Intinya harus ada korban. Terus pertanyaannya Bu, kalau lalu lintas kemudian orang yang meninggal, korbannya dengan siapa? Nah, ini bisa diganti dengan ahli warisnya tentu ya. Jadi kalau misalnya korban itu sudah meninggal, maka nanti pasti kan ada pemeriksaan saksi korban ya. Korbannya siapa ya? Ahli waris ini. Nggak mungkin yang orang meninggal menjadi saksi, pasti ahli warisnya. Nah, nanti hakim akan menawari ahli warisnya ini. Apakah ahli warisnya ini nantinya mau berdamai dengan terdakwa atau tidak, kan kayak gitu. Baik Bu, saya juga melihat bahwa intinya adalah adanya pemaafan dari korban Bu ya. Selanjutnya diikat dengan kesepakatan damai. Nah, pertanyaan saya Bu, kalau telah terjadi kesepakatan damai kemudian tidak dilaksanakan Bu, Oke. itu gimana Bu dampaknya Bu? Jadi begini, kalau di dalam Perma 1 2024 itu dimungkinkan perdamaian itu terjadi di dua situasi. Artinya apa?
Satu, mungkin sebelum perkara itu diadili, antara korban dengan terdakwa sudah tercapai kesepakatan, sehingga kesepakatan perdamaian yang dibikin sebelum pemeriksaan perkara bisa diajukan pada waktu persidangan. Nah, nanti akan diteliti oleh hakim dari item-item perdamaian ini mana yang belum dilaksanakan. Berarti kalau sudah dilaksanakan selesai. Tapi kalau belum dilaksanakan, yang belum dilaksanakan inilah nantinya akan bisa dimungkinkan untuk dibikinkan perjanjian baru yang berada di bawah pengawasan oleh hakim yang mengadili. Nah, kemudian kan ada juga nih ya, dalam tanda petik biar dikasih hukuman ringan nih sama hakimnya, maka berdamai gitu. Ternyata setelah diputus, ada perdamaian ini menjadi pertimbangan bagi kita sehingga diberi hukuman yang lebih ringan misalnya. Ternyata setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa tidak pula ini melaksanakan isi perjanjian gitu kan, Mas Asep ya? Kang Asep, Deng. Kalau Jawa Barat Kang Asep nih. Betul. Nah, kalau nggak dilaksanakan, ya pastinya si siapa korban atau keluarganya bisa menuntut dengan cara mengajukan gugatan. Itu pasti bisa. Oh, berarti nanti bisa mengajukan gugatan baru, Bu, ya, dengan perdata. Itu adalah cara yang bisa ditempuh. Begini, Bu, terkait dengan perdamaian nih, Bu. Nah, perdamaian itu apa saja yang dilihat oleh hakim dari perdamaian itu? Apakah sama dengan SPPA, Bu? Dengan di dalam diversi kan ada beberapa perdamaian yang tidak boleh bertentangan dengan itu. Apakah ini juga sama, Bu? Kemudian apa saja yang dilihat? Apakah takutnya kan ada yang relasi kuasa tadi, Bu, meskipun tidak langsung misalnya relasi kuasanya itu ada intervensi dari pihak manapun. Nah, apa yang dilakukan hakim untuk mencegah hal ini, Bu? Untuk mengantisipasi supaya perjanjian ini bagaimana yang bisa dipedomani untuk bisa jadi pertimbangan gitu ya. Satu, pasti dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu. Kalau perdamaian itu melanggar aturan atau undang-undang pasti kan nggak boleh. Ya. Yang kedua, mungkin di dalam dalam perma itu sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pelaku. Misalnya perdamaian yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pelaku, ya tidak mungkin itu akan terjadi kan gitu. Jadi jelas tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan perdamaian itu pastinya yang bisa dilakukan oleh si terdakwa atau keluarga terdakwa. Misalnya minta ganti rugi 1 triliun kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, gimana cara, kecuali kalau orangnya kaya ya. Mungkin saja kalau itu orangnya kaya, tapi kalau dari segi masyarakat kita yang seperti ini, kalau 1 triliun ya mungkin tidak mungkin dilaksanakan kan kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang harus dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan. Itu yang dilihat oleh hakim, Bu, ya. Dan hakim bisa melakukan bisa istilahnya mengarahkan atau memberi masukan terhadap isi perdamaian ini. Sebelum putusan berarti, Bu, ya. Jadi kalau seperti itu pengajuannya itu maksimal sebelum tuntutan. Sebelum tuntutan. Kenapa? Kalau sebelum tuntutan ini juga bisa dipakai pertimbangan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Baik, Ibu. Saya sempat membaca juga, Bu, apakah ada perlakuan khusus juga, Bu, terhadap korban yang disabilitas, Bu, dalam perma ini? Untuk korban yang mempunyai kebutuhan khusus ya, di situ di pasal 11 kalau Ibu tidak salah ya, sudah diatur untuk saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus, maka di situ harus didampingi oleh keluarga atau pendamping disabilitas. Jadi dan ini memang pengadilan itu sudah mempunyai kalau nggak salah seluruh pengadilan di Indonesia ini sudah mempunyai atau komitmen untuk tetap memberikan perlakuan yang khusus juga kepada saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Sehingga setiap pengadilan pasti dia mempunyai daftar pendamping. Terus pasti dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menangani khusus disabilitas. Kalau di
Pengadilan Negeri Tasikmalaya kemarin alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan Sabda Jogja. Dan kelihatannya untuk Priangan Timur itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang pertama melakukan kerjasama dengan Sabda. Nah nanti kalau misalnya ada saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus, kita bisa kontak orang Sabda. Nanti orang Sabda akan menghubungkan kita kepada penghubungnya yang ada di Tasikmalaya, sehingga nanti mereka akan mendampingi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu. Jadi memang apa ya, semuanya harus bisa berjalan. Walaupun orang yang mempunyai kekurangan, tapi tetap mempunyai hak yang sama dengan orang yang yang sehat, yang sempurna kayak gitu. Berarti itu untuk benar-benar memastikan Bu ya kepada teman-teman kita disabilitas bahwa misal perdamaian itu bukan suatu tekanan atau paksaan dari pihak lainnya Bu. Nggak ada. Dan justru kalau sekarang kalau nggak salah baru dirancang itu rencana perma tentang untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang disabilitas ya, perma yang penanganan untuk disabilitas, tapi ini belum keluar. Nah sebelum itu kita kan juga diwajibkan untuk mengisi penilaian persona. Jadi kalau ada saudara kita kaum rentan yang membutuhkan penanganan, mereka akan dituntun oleh petugas kita untuk mengisi lembar penilaian personal. Dari penilaian personal itu akan dilihat apa sih kebutuhan mereka, akan dianalisis. Nah baru kita nanti kontak dengan teman-teman kita yang ada di Sabda atau dengan jaring-jaring Sabda yang ada di Tasikmalaya. Berarti ada yang perlakuan yang sama di hadapan hukum ya Bu. Nah kemudian ini Bu terkait dengan menarik nih Bu, terkait dengan salah satu syaratnya tadi adalah boleh dengan tindak pidana karena ada delik aduan Bu. Nah terkait dengan delik aduan, boleh tidak ketika sudah diproses penyelesaian perkaranya di tingkat pengadilan, kemudian tiba-tiba pelapor tadi atau korban itu mencabut laporannya Bu? Apakah itu juga bisa dengan pendekatan RJ atau perkara dihentikan atau seperti mana itu Bu? Ya. Kalau berdasarkan Perma 1 tahun 2024 terkait dengan delik aduan, syaratnya memang harus ada pencabutan dulu dari pihak pelapor ya. Pihak pelapor kalau memang mau berdamai harus ada pencabutan. Nah setelah ada pencabutan aduan itu nantinya dituangkan dalam kesepakatan dan nanti hakim akan menyatakan tidak dapat diterima atau penuntutan tidak dapat diterima tadi. Berarti dikembalikan lagi Bu, penuntutan. Penuntutan tidak dapat diterima. Berarti ya sudah berhenti di situ. Ya kan? Di dalam Perma asasnya kalau penuntutan tidak dapat diterima ya udah kita nggak memeriksa pokok perkaranya. Lah kenapa orang yang dirugikan aja sudah mencabut, maksud kita berkekeh harus diteruskan kan? Itu tetap dalam jangka waktu yang ditentukan Bu untuk tetap harus memperhatikan daluarsanya juga. Kalau sudah melebihi daluarsa ya tetap diproses ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, saya juga pernah membaca bahwa bagaimana Bu peran tokoh masyarakat lokal, karena kan berbagai daerah pasti berbeda-beda Bu kebiasaannya, budayanya, nah karakteristiknya masing-masing. Bagaimana Bu untuk peran tokoh masyarakat ini dalam RJ ini Bu? Oke. Di dalam Perma 1 2024 peran tokoh masyarakat itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari hakim. Karena apa? Di situ salah satunya selain terdakwa, korban, ada pihak lain. Pihak lain inilah tokoh masyarakat. Kenapa tokoh masyarakat ini kemudian kita hadirkan juga di persidangan? Nantinya kalau sudah terjadi kesepakatan terdakwa dengan korban, kemudian hakimnya memberikan putusan misalnya kerja sosial, atau kalau anak dikembalikan kepada orang tua, tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar itu tidak bertanya-tanya, loh kemarin sudah diadili kok ini keluar, kan kadang-kadang gitu. Nah dengan dihadirkannya tokoh masyarakat, kemudian dia juga ikut tanda tangan juga lah di dalam kesepakatan itu, nantinya diharapkan tokoh masyarakat ini akan bisa memberikan penjelasan atau menerangkan kepada warganya, ini perkaranya memang sudah ditangani dan sudah diputus, namun ada kesepakatan hukumannya begini. Sehingga nantinya tidak ada pertanyaan masyarakat, loh kok pengadilan begini caranya memberikan putusan, ya biar tidak ada dusta di antara kita, katanya kan gitu ya, tidak ada kecurigaan. Jadi
eh, masyarakat juga harus tahu bahwa di dalam KUHP baru besoknya itu pidana itu tidak hanya penjara, banyak sekali kan gitu. Ada juga yang kerja sosial, itu dikembalikan juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat tidak tahu, jangan-jangan ada apa-apa ini kan kayak gitu. Padahal hakim sudah melaksanakan salah satu jenis hukuman yang ada di KUH pidana. Izin Ibu, ingin menambahkan sedikit lagi. Atau mungkin saya tambahin lagi, atau mungkin jenis hukumannya diganti hukuman percobaan misalnya, Pak Arti kan gitu. Nah di situ ada, kalau sekarang istilahnya percobaan, tapi kalau di dalam Perma itu ada istilahnya pidana bersyarat, ada syarat umum, ada syarat khusus kan kayak gitu. Nah kalau itu diterapkan pastinya dia akan tidak perlu masuk di dalam lembaga kemasyarakatan kan, mereka cukup di luar saja sampai dipantau. Nah, orang tidak akan tahu hukuman pidana bersyarat ini karena apa? Masyarakat itu taunya kalau orang bersalah ya dimasukkan ke penjara, ke lapas kan gitu. Padahal orang yang sedang menjalani pidana bersyarat itu dalam pantauan dalam waktu misalnya 1 tahun, atau 6 bulan kan gitu. Bagus nggak tingkah lakunya? Kalau tingkah lakunya tidak bagus, kemudian dia melakukan tindak pidana lagi, selain dia dibebani untuk menjalankan pidana yang diproses, dia juga harus menjalankan pidana yang kemarin itu, kan gitu. Kemarin dihukum berapa? Misalnya 1 tahun percobaan 6 bulan, ya berarti dia 1 tahun itu harus dijalani juga masuk penjara kan kayak gitu. Terima kasih Bu, tadi berarti sangat menarik bahwasanya kita jangan lupa untuk sebisa mungkin mengajak tokoh masyarakat Bu untuk kita hadirkan agar tidak ada dusta di antara kita seperti Bu bilang tadi. Nah, kecurigaan. Nah, kemudian kan Bu, ternyata RJ ini sangat inklusif sifatnya Bu. Apa sih sebenarnya tujuan utama yang paling utama dari RJ yang ingin dicapai itu apa sebenarnya Bu dari restoratif justice ini Bu? Di dalam Perma 1 2024 sudah disebutkan khususnya di pasal 3 kalau nggak salah, yaitu tujuan utama daripada RJ itu adalah untuk memulihkan kembali keadaan korban, ya, memulihkan kembali keadaan korban, kemudian memperbaiki pastinya hubungan antara korban dengan terdakwa, kemudian masyarakat juga. Nah, jadi kalau di masyarakat orang kalau sudah menjalani pidana atau yang sudah dicap sebagai terpidana, kalau stigma di masyarakat itu kan mesti melekat seumur hidup ya. Mantan napi kan kayak gitu. Nah, dengan RJ ini mungkin bisa memulihkan kembali hubungan antara mantan terpidana tadi dengan masyarakat, ya. Yang utama seperti itu. Juga alasan RJ itu salah satu bahan pertimbangan untuk bisa memberikan hukuman yang ringan, kan kayak gitu. Hukuman yang ringan, kemudian bisa melakukan pengawasan juga terhadap si terpidana, terdakwa tadi. Baik Bu, kita sudah bahas semua hal terkait dengan RJ berdasarkan Perma 1 2024 Bu. Nah, terkadang masyarakat itu bingung Bu. Di aparat penegak hukum itu ada RJ-nya masing-masing Bu, karena kan kita belum ada undang-undang yang khusus mengatur RJ ini Bu. Nah, di kepolisian ada RJ, di tingkat penyidikan, kemudian di tingkat penuntutan di kejaksaan juga ada RJ. Nah, apa sebenarnya yang membedakan antara RJ di kepolisian, di penuntutan di kejaksaan, sama di pengadilan? Oke, pastinya karena belum ada undang-undangnya yang spesifik tentang itu, maka setiap instansi biasanya akan membuat peraturan sendiri. Seperti di kepolisian itu kalau nggak salah mereka melakukan RJ itu berdasarkan peraturan Kapolri ya kalau nggak salah itu nomor 8 tahun 2021. Di situ setelah terjadi kesepakatan antara korban dengan terdakwa untuk melakukan SJ, pastinya di situ dihentikan penyidikannya, selesai. Berarti tidak dilimpah? Tidak dilimpah. Jadi hampir sama dengan diversi untuk anak-anak. Kalau sudah terjadi diversi, kan tidak dilakukan lagi. Tetapi kalau di Undang-Undang 11.12 itu secara tegas sudah disebutkan. Jika tercapai diversi,
maka perkara harus berhenti, ya kan? Kalau di apa Permas apa Undang-Undang 11.12 kan tegas itu. Harus berhenti baik di penyidik, penuntut ataupun di kita juga ya memerintahkan hakim untuk menghentikan perkara, ya kan? Di dalam penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilannya seperti itu. Tapi kalau di RJ enggak, kalau di tempat di pengadilan, kalau di kepolisian pasti berhenti. Begitu juga di jaksaan ya, di kejaksaan itu ada peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020. Pasti kalau di situ sudah ada kesepakatan, kemudian sudah dipenuhi, maka RJ-nya terjadi, maka penuntutan tidak akan dilakukan oleh penuntut umum. Nah, ini bedanya kalau di pengadilan. Setelah perkara dilimpah, kemudian diperiksa, kemudian terjadi RJ sebelum sidang, tapi perkara sudah dilimpah nih. Perkara sudah dilimpah, tapi belum sidang, ternyata ada perdamaian. Tidak serta-merta pula itu harus menghentikan pemeriksaan perkara. Perkara tetap berjalan, tetapi dengan memperhatikan keadilan restoratif. Baik Bu, berarti memang sangat manusiawi banget ya Bu ya, karena kita ada juga yang masyarakat tuh menilai bahwa wah seperti kasus Nenek Mina itu mungkin Bu ya, ini sebagai jawaban untuk di dunia peradilan Bu. Sebenarnya apa Bu tantangan terbesarnya dalam pelaksanaan RJ ini Bu? Kalau tantangannya pastinya dari si korban. Si korban itu kan kadang-kadang dia merasa bahwa dia orang yang paling dirugikan sehingga untuk memaafkan itu masih agak susah, ya kan? Nah, kalau korban tidak memaafkan, RJ tidak terjadi. Makanya itu tadi, Pak, walaupun terdakwa ngakuin, masyarakat menerima, tapi korbannya tidak mau memaafkan, tidak mau berdamai, ya tidak bisa. Makanya bagaimana hakim bisa memberikan pemahaman kepada korban, mau nggak dia melakukan RJ. Tapi kalau nggak mau ya kita nggak bisa memaksa harus RJ gitu, nggak bisa. Karena apa? Tidak semudah itu memaafkan orang, katanya kayak gitu. Kayak kita lah kalau tersakiti kan tidak semudah itu ku maafkan kan kayak gitu. Nah makanya begitu juga mungkin dengan si korban dalam tindak pidana, tidak semudah itu aku maafkan di kau kan kayak gitu. Nah makanya tantangannya ada di situ, bagaimana si korban bisa memaafkan. Nah, orang kadang berpikir gini, contohnya seperti Nenek Mina. Nenek Mina itu kalau dari segi yang diambil, memang itu kalau dengan proses pidana kok kelihatannya tidak adil ya. Nah, mungkin pada waktu itu RJ belum ada, sehingga polisi pada waktu itu mungkin melihat karena ini sudah memenuhi unsur menurut polisi, maka harus dilakukan proses hukum. Nah, sebenarnya kalau dulu RJ itu sudah berjalan, kasus Nenek Mina tidak perlu harus sampai ke pengadilan, cukup dilakukan restoratif justice-nya di penyidik saja. Tapi itulah dari sekian banyak kekurangan-kekurangan tentang peraturan perundang-undangan, kita selalu bagaimana untuk memperbaiki dan menambah kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini salah satunya RJ. Mungkin di suatu tahun depan atau kedepannya lagi berapa puluh tahun lagi ada suatu cara untuk melakukan penanganan perkara yang lebih simpel lagi mungkin. Simpel tapi mendapatkan keadilan untuk semua ya Bu. Nah, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Kita sudah banyak membahas terkait dengan RJ, apa itu tujuan RJ berdasarkan Perma 1 2024, kemudian prosedurnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian bagaimana hakim dalam penanganan RJ di dalam proses persidangan sampai dengan pelaksanaan putusannya. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, ada nggak Bu ingin Ibu sampaikan pesan atau terkait dengan RJ ini Bu, atau ada hal lain yang Ibu sampaikan terkait dengan praktik RJ di dunia peradilan sekarang? Mungkin pesannya kalau bisa jangan melakukan tindak pidana lah. Dan kalau memang sudah
sampai terjadi ya dicari bagaimana penyelesaian yang bagus, dalam arti gini, adil bagi terdakwa, adil bagi korban, dan adil bagi masyarakat. Sehingga menurut Ibu penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif justice ini adalah yang bagus karena dia akan memulihkan kembali keadaan semula. Jadi sebisa mungkin di dalam proses penanganan perkara diterapkanlah RJ ini untuk perkara-perkara yang memang boleh dilakukan restoratif justice. Dan jangan sampai itu menjadi celah. Apa artinya celah? Jangan sampai menjadi alat bagi hakim untuk melakukan tindakan yang bersifat transaksional. Kita harus tetap berpegang teguh lah kepada kode etik dan profesionalisme di dalam penanganan perkara dan menghentikan segala bentuk penanganan perkara yang bersifat transaksional. Siapa lagi yang mencintai lembaga ini kalau bukan kita sendiri yang berada di dalam. Mungkin lembaga ini tidak bisa membuatmu kaya, tetapi dia bisa membuatmu dan keluargamu hidup. Kan itu. Siap. Jadi kalau apalagi ini cakim-cakim milenial ini, Kang Asep sama kalau dari Aceh apa namanya nih? Heriana ini. Bang Aheri ini. Sebentar lagi mau menjadi hakim. Amin. Tetap berpegang teguh kepada kode etik, profesionalisme, dan tidak melakukan perbuatan transaksional. Apalagi kalian masih muda. Gajinya cuma 10 juta. Tawarannya 1 miliar. Ya kan? Coba. Siap. Kelihatannya banyak. Tapi habis itu kalian berhenti. Dan sekarang modelnya ini kelihatannya koruptor mau dimiskinkan nih. Sehingga apa? Lalu dikasih dengan TPPU. Supaya hartanya bisa disita dikembalikan kepada negara. 1 miliar tidak dapat, kalian berhenti jadi hakim. Jadi pesan Ibu, besok di dalam menangani perkara, terapkanlah RJ, tapi tidak boleh bersifat transaksional. Sehingga masyarakat akan kembali mempercayai lembaga peradilan. Baik Ibu, terima kasih banyak pokoknya penjelasan yang sangat super, mendalam dan membuka wawasan kita ya Bang Heri ya. Siap Kang Asep. Kang Cilok ini. Baik, jangan lupa nantikan episode kami selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini jika informasi ini sangat berharga untuk kalian. Mohon dukungannya. Sekali lagi, salam hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Perbaikan untuk kebaikan. Dukung kami untuk melakukan SMAP di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan negeri berputar lagi, mencari keadilan setinggi langit. Di ruang tamu online kita bertemu lagi. Cilok di tangan, satu simbol pasti.